ada akuntabilitas, kemudian ada etika publik, ya. Lalu ada anti korupsi, nasionalisme, ada komitmen mutu. Nah, semua nilai-nilai ini akan kita internalisasikan di setiap tahap-tahap kegiatan. Ya, di setiap tahapan kegiatan nilai-nilai aneka ini yang diakronimkan dengan aneka, nilai-nilai dasar PNS, ini akan teman-teman internalisasikan dalam bentuk aktualisasi sesuai bidang tugas masing-masing. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, seperti ini kira-kira untuk agenda 1. Ya, misalnya teman-teman melaksanakan amanat wawasan kebangsaan. Atau teman-teman ingin mewujudkan semangat bela negara dalam melaksanakan peran dan fungsi sebagai ASN. Apa fungsi dari ASN? Sebagai? Pelaksana kebijakan. Oke, pelaksana kebijakan publik. Pelayan publik. Pelayanan publik. Perekat dan pemersatu bangsa. Ya. Nah, teman-teman di agenda 3, ini kalau kita ambil isu dari agenda 1. Jadi, teman-teman bisa ambil dari Wasbang, dari bela negara, kemudian tadi bisa ambil dari isu-isu kontemporer. Ya. Nah, lalu kalau agenda 3 terkait dengan manajemen ASN. Ya, misalnya kalau manajemen ASN ini keterkaitan dengan misalnya etos kerja dari misalnya dari kita sebagai ASN. Ya, jadi misalnya penerapan budaya kerja, budaya bersih di lingkungan SMP apa, di lingkungan PU misalnya, atau di sini ada isu selanjutnya manajemen ASN, kita akan buat pengelolaan misalnya kita buat layanan informasi tentang misalnya kenaikan pangkat, bisa saja ya untuk manajemen ASN. Ataukah kita akan buat terkait dengan punishment ya, adanya sistem reward and punishment di mana begitu, atau sistem merit kita implementasikan. Nah, itu manajemen ASN misalnya dia punya isu. Nah, kalau misalnya terkait dengan pelayanan publik. Nah, kalau terkait dengan pelayanan publik, maka isunya adalah kenapa? Misalnya pelayanan publik, isunya adalah lambatnya pelayanan di loket disebabkan loketnya menumpuk, tidak ada sistem misalnya. Nah, isu B itu ada pelayanannya misalnya pelayanan resepsionis tidak ramah. Oke, pelayanan informasi perizinan lambat. Nah, itu semua adalah isu pelayanan publik. Kalau misalnya isu whole of government, nah misalnya tidak terintegrasinya informasi tentang apa, nah berarti itu whole of government. Minimnya koordinasi terhadap instansi dengan instansi yang lainnya, itu whole of government. Perlunya koordinasi dan kolaborasi OPD terhadap pengelolaan keuangan daerah, nah itu berarti WOG. Ya, itu kira-kira. Lalu kita gunakan tools analisis untuk menganalisa core isu yang akan kita angkat. Ya, jadi tujuannya kita buat tools analisis isu ini adalah untuk mendapatkan core isu. Nah, jadi nanti teman-teman saya akan berikan beberapa contoh biar cepat pemahamannya. Jadi kita akan menggunakan tools analisis isu. Kemarin waktu agenda 1 siapa yang ajarkan? Pak Sigit. Siapa yang ajar agenda 1? Pak Sigit, Bu. Izin, Pak Sigit. Pak Sigit sudah mengajarkan APKL, sudah, Bu. USG, sudah ya? Sudah. Mindmap. Sudah ya? Oke, teman-teman sudah paham cara penggunaannya? Sudah paham, Bu. Iya, jadi jadi ini digunakan di sini tools analisisnya. Nah, supaya kita mendapatkan core isu. Ya. Nah, dari core isu, maka kita menemukan gagasan-gagasan kreatif. Nah, gagasan kreatif inilah kita aktualisasikan ke agenda 2 menjadi untuk menyelesaikan isu itu. Nah, diharapkan bahwa setiap kegiatan itu berkontribusi pada pencapaian visi dan penguatan nilai-nilai
organisasi. Nah, teman-teman, saya sedikit bedakan dulu ya antara isu dan masalah. Nah, kalau isu itu adalah sesuatu yang potensi menjadi masalah bila tidak diatasi. Prinsipnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kalau isu sesuatu yang jika ditangani dan dengan atau diabaikan berdampak pada peningkatan kinerja. Ya, jadi sesuatu yang jika ditangani dengan baik akan berdampak pada peningkatan kinerja. Kemudian isu sering tidak nyata, tidak jelas faktanya, bisa jadi tidak menjadi masalah bagi kinerja peserta saat ini. Tapi tuntutan untuk mengatasinya misalnya ada perintah, tuntutan masyarakat, tren teknologi seperti industri 4.0. Sekarang malah katanya sudah 5.0 ya. Nah, sehingga kita harus apalagi bisa menjadikan tuntutan itu sebagai isu untuk kita angkat sebagai aktualisasi. Nah, lalu ada gap antara kalau masalah ya. Kalau masalah itu ada gap antara realisasi, ada kesenjangan maksudnya antara kenyataan dan realisasi. Artinya antara standar operasional prosedurnya dengan implementasinya itu ada kesenjangan. Nah, kemudian harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian gap kinerja saat ini dengan kinerja yang diharapkan. Masalah ini harus didukung oleh data dan fakta. Jadi kita tidak boleh mengatakan sepertinya tidak bisa. Dia harus berdasarkan data tahun sekian maka di peningkatan perlu peningkatan terhadap layanan informasi apa. Nah, itu harus ada data dan faktanya. Nah, kalau masalah harus diatasi, jika tidak diatasi akan memperburuk kinerja individu, kinerja organisasi. Nah, kemudian masalah harus dicari penyebab masalah utamanya. Apa yang menjadi masalah utamanya? Ya, teman-teman, saya ulangi lagi ya, identifikasi isu. Isu-isu berdasarkan perspektif, kedudukan, dan peran agenda 3. Jadi kalau manajemen ASN itu berarti profesionalisme, kinerja rendah, etika buruk, etos kerjanya rendah, motivasi pegawai jadi lemah. Nah, lalu untuk pelayanan publik adanya tidak berbelit-belit, rumit, tidak transparan, kurang ramah, tidak pasti, waktu tunggu yang lama, pungli, kurang peduli, kurang nyaman, tidak berpihak pada disabilitas dan sebagainya. Nah, khusus untuk WOG itu adalah isu integrasi data, integrasi sistem networking, Internet of Things, koordinasi lintas organisasi yang seperti tadi saya contohkan. Tidak terintegrasinya sistem A dengan sistem B, kurangnya koordinasi antara PD perangkat daerah A dan perangkat daerah B. Nah, seperti itu isu WOG. Nah, yang tadi saya jelaskan di awal sekali bahwa identifikasi isu juga dapat merujuk pada 7 isu kontemporer di agenda 1. Nah, misalnya tadi korupsi, narkoba, terorisme, ekstremisme, money laundering, proxy war. Sepanjang isu-isu tersebut ada relevansinya dengan tusi peserta dan terkait dengan agenda 3. Nah, itu untuk identifikasi isu. Nah, teman-teman, tools analisis penetapan core isu seperti yang pernah diajarkan oleh Pak Sigit itu sudah ada ASTRID, APKL, nah, kriteria SKPD, USG. Jadi ini semua adalah tujuannya sama. Sama-sama menapis isu, sama-sama menentukan kriteria isu. Ya. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan core isu. Core isu inilah yang kita buatkan gagasan kreatif untuk mengaktualisasikan nilai-nilai aneka di agenda 4 ini. Nah, jadi memilih strategi dengan menggunakan APKL. Saya ulang lagi, kalau APKL kan ada beberapa masalah ya, ada 3 masalah misalnya. Kita akan lihat seberapa aktual, seberapa problematik, dan seberapa halayak dan layak ya. Nah, jadi kalau dia aktual, dia kenapa? Ada yang tahu? Aktual. Ya, katanya sudah belajar. Halo Ibu. Halo. Ya, iya silakan. Mohon maaf. Kalau aktual? Ya. Kalau aktual bagaimana, Pak? Kalau aktual itu Ariel? itu yang sedang hangat dibicarakan, yang terkini, isu-isu terkini. Kalau
untuk saat ini mungkin seperti corona seperti itu. Ya, jadi aktual benar-benar terjadi dan sering atau sedang sehangat-hangat dibicarakan dalam masyarakat. Nah, jadi kalau misalnya isu A terkait dengan corona, maka aktualnya dapatnya kalau dia sangat aktual adalah 5. Ya. Kalau dia aktual saja, dia nilainya 4. Kalau nilai sangat aktual, cukup aktual nilainya 3. Cukup aktual lalu tidak aktual nilainya 2. Sangat tidak aktual nilainya 1. Bisa ya? Teman-teman? Bisa, Bu. Oke. Lalu problematik. Problematik itu bagaimana? Isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Nah, jadi kalau dia problematik sama dengan tadi ya skala Likert. Skala Likert ini bisa 10 sampai 1 sampai 10, bisa 1 sampai 5. Tergantung dari besaran isu. Nah, kalau isunya cuma sedikit, cukup 5 saja, skala Likert 5 ya. Nah, lalu kalau problematik berarti sangat problematik 5, problematik 4, cukup problematik 3, tidak problematik 2, dan sangat tidak problematik 1. Pasti teman-teman berpikir, bagaimana cara menentukannya, Bu? Nah, pasti kan kayak gitu ya. Cara menentukannya itu adalah kita lihat tadi isunya, apakah itu berdasarkan fakta dan data. Ya, teman-teman bisa mencari masalahnya, bisa scanning isu itu melalui media sosial, media elektronik, ya, media cetak terkait dengan isu yang akan kita bahas. Nah, tapi kalau misalnya itu di instansi, cukup teman-teman bisa melihat kesenjangan pada saat bekerja. Bisa melalui pengamatan Bapak Ibu sekalian untuk menentukan skornya. Ya. Nah, lalu kalau kehalayakan isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, jadi kalau misalnya tidak diselesaikan, bisa berdampak untuk seluruh masyarakat. Ya. Nah, lalu kalau layak, isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif untuk masalah itu. Ya, jadi teman-teman itu lalu kita skor ya. Hasil APKL-nya total skornya yang tertinggi maka itulah yang menjadi isu prioritas atau core isu. Ya, atau core isu. Nah, setelah itu nanti teman-teman juga bisa menggunakan Astrid, tapi Astrid dengan APKL, USG kira-kira kurang lebih sama penggunaannya. Jadi tidak usah dipermasalahkan kita mau menggunakan analisis mana, tergantung teman-teman yang familiar atau bisa dilakukan. Nah, untuk analisis masalah, gunakan ini jika peserta menemukan masalah nyata dalam tusinya. Jadi kita membandingkan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan terjadi gap masalah di dalamnya. Nah, jadi ada tools analisis yang kita gunakan adalah kita bisa menggunakan tadi USG, ada three problem diagram, ada fishbone diagram, ada 5W1H, Takeshi Yoda ya. Apa what, when, where, who, dan how. Ya, ini bisa semua digunakan. Nah, jadi tools-tools ini digunakan sesuai dengan kemampuan peserta untuk menggunakan alat ini. Alat adalah alat bantu, kalau kita gunakan bisa mempermudah, tidak digunakan pun tidak apa-apa, tetapi ini adalah alat bantu yang sebaiknya digunakan. Nah, kenapa? Karena di situ kita akan menemukan hal-hal yang kompleks, ya, hal-hal yang bisa membantu kita untuk menemukan solusi-solusi sehingga kita bisa menyelesaikan masalah melalui gagasan kreatif untuk aktualisasi nilai-nilai aneka di agenda 4. Ini untuk USG teman-teman yang saya sampaikan tadi, USG sama saja dengan APKL ya. Kita skor lalu kita prioritaskan. Nah, kalau dia USG kan dia sangat urgent, kalau dia serius sangat serius harus ditangani segera. Kalau 4 dia urgent, serius, toleransi waktu singkat, cukup urgent, cukup serius, toleransi waktu cukup lama.
kurang urgent, kurang serius, dan tidak urgent, tidak serius, toleransi waktu sangat lama. Nah, ini kemudian yang dipakai ya teman-teman untuk men-score untuk USG tadi. Jadi begitu lalu total skor yang paling tinggi maka itulah yang paling prioritas. Oke. Kita masuk kepada gagasan kreatif penanganan isu. Ya, jadi kan tentu keterbatasan CPNS dalam menyelesaikan gagasan kreatif karena kenapa? Ada kewenangannya. Ya, saya kan masih CPNS, Bu, nanti sulit. Lalu sering dikatakan, aduh Bu, kan tidak ada anggaran ya. Lalu ada katakan dukungan Sapres kurang memadai. Nah, oleh karenanya teman-teman harus berpikir kreatif, menggunakan fasilitas-fasilitas yang efektif, murah, mudah dilaksanakan ya, yang tidak menyusahkan peserta itu sendiri. Jadi yang penting sepanjang perubahan itu ada manfaatnya untuk organisasi dan ada manfaatnya untuk peserta sendiri. Nah, jadi isu-isu yang diangkat ini diupayakan bahwa isu-isu walaupun misalnya menurut orang hanya kecil, tetapi yang penting manfaatnya besar. Ya, oleh karenanya ada konsep gagasan nyata. Jangan sepelekan gagasan yang sederhana, tapi lihat nilai tambahnya. Bisa jadi dari yang sederhana itu memberikan nilai tambah yang sangat berarti. Nah, jadi gagasan nyata. Jadi penulisan penggambaran penyelesaian isu secara komprehensif dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, apa yang teman-teman gagas ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Lalu ada gagasan nyata. Menetapkan isu yang gagasan pemecahannya dapat diselesaikan oleh peserta hanya 30 hari ya. Nah, nanti pada saat kita implementasi, kita hanya implementasi 30 hari. Harus ciri-cirinya harus sederhana, terukur, dan ada nilai tambahnya. Dukungan mentor bila diperlukan dibuat dalam bentuk surat pernyataan tertulis, ditandatangani oleh dan disetujui, ditandatangani mentor dan disetujui oleh pimpinan instansi. Supaya teman-teman bisa mendapatkan dukungan berkait itu anggaran ataupun sarana prasarana. Nah, lalu teman-teman setelah tadi ada beberapa gagasan, maka kita boleh menggunakan tapisan McNamara seperti untuk memperoleh gagasan kreatif yang paling besar kontribusinya terhadap penanganan isu. Nah, seperti yang saya cerita tadi, mana yang paling murah, mana yang paling mudah, mana efektif dan efisien ya. Lalu kita skor yang paling tinggi nilainya, maka itulah yang akan kita jadikan gagasan kreatif untuk menyelesaikan masalah. Nah, teman-teman, itu tadi pengantar dari saya untuk teori substansinya. Kita akan langsung coaching, saya akan identifikasi gagasan-gagasan yang teman-teman sudah buat ya. Kita akan mulai dari Pak Ihsan. Apa rencana gagasan aktualisasi yang akan Pak Ihsan angkat nanti? Kemarin itu waktu di agenda 1 ada yang sudah saya ambil Bu, tapi kayaknya mau saya ubah kembali. Ya, lalu? Agendanya itu tentang penyusunan pengoperasian apa namanya? SIPD kemarin. Kurangnya pengetahuan tentang pengoperasian SPD itu untuk operator-operator kemarin saya mau ambil. Ya. Ya, oke. Sekarang akhirnya berubah menjadi gagasan, rencana gagasan apa rencananya kira-kira? Dari TUSI yang bermasalah, kira-kira rencana gagasan yang Pak Ihsan Fatwa mau ambil yang mana? Tentang lagi Bu, saya kemarin rencana saya mau bikin SOP tentang penyusunan lakibnya dinas kami, Pak. Karena sementara ini lakibnya kami masih kurang bagus. SOP lah. Iya.
Kalau SOP Lakip, SOP itu kan sebenarnya sudah ada ya, SOP itu sudah ada. Jadi bagaimana kemudian kita buat penerapannya, penerapan layanan Lakip. Nah, seperti ini misalnya Pak Ihsan, Lakip yang menyebabkan Lakip ini tidak selesai setiap tahun untuk kita lakukan evaluasi karena kurangnya informasi data dari bidang, ya kan, Pak Ihsan? Nah, jadi Pak Ihsan bisa bisa mungkin membuat layanan yang bisa gratisan, misalnya Bapak buat dalam bentuk Google Form, lalu data-data yang dibutuhkan Bapak buat outline-nya Lakip, data-data yang dibutuhkan di Lakip itu di-input di Google Form. Jadi bidang-bidang bisa menginput di situ saja data-data yang Pak Ihsan butuhkan. Nah, itu bisa saja seperti itu Pak Ihsan, daripada kita buat SOP itu bukan urusan gampang bikin SOP. SOP itu kan pasti sudah ada, SOP buat Lakip. Ya. Jadi kalau saran saya Pak Ihsan buat layanan pengambilan data dari bidang. Bapak ambil layanannya saja. Jadi kita akan mempermudah bidang untuk mereport kegiatannya. Ya, jadi kalau untuk aplikasinya, aplikasi yang tidak berbayar aja Pak. Bapak bisa menggunakan apalagi namanya, bisa juga WhatsApp group saja bisa ya, apalagi tapi kalau sekarang kan biasa pakai link lebih canggih ya. Nah, bisa pakai Google Form. Jadi layanan data untuk ini Lakip, data bidang kan. Jadi Bapak bisa cari peningkatan atau intinya adalah peningkatan layanan terhadap laporan kinerja instansi kita ya. Nah, jadi Bapak coba pikirkan apa kira-kira ininya kesenjangannya. Ya kan, misalnya belum. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya sudah ada Pak Ihsan punya kesepakatan dengan mentor ya. Jadi gagasannya sudah bulat pada saat kita pembimbingan selanjutnya, gagasan itu sudah harus bulat. Ya, Pak Ihsan? Ya. Jadi nanti sampaikan ke mentor bahwa saya akan cenderung kepada penerapannya atau layanannya. Ya Pak Ihsan, saya arahkan lebih ke layanannya saja. Nah, nanti untuk mempercantik judulnya nanti untuk pertemuan selanjutnya, yang penting Bapak sepakat dulu isu gagasannya, ya kan? Nah, isunya itu adalah tadi seringnya terlambat laporan dari bidang terkait laporan kegiatan. Ya Pak ya, laporan kegiatan. Sehingga pada saat kita mau menyusun Lakip, data dari bidang belum ada. Nah, itu bisa menjadi core isunya, isu utamanya. Nah, sehingga untuk intervensinya Pak Ihsan akan membuat semacam layanan pengambilan data untuk pemenuhan informasi Lakip misalnya, ya Pak Ihsan. Tapi nanti didiskusikan dulu sama mentor. Kalau mentornya sudah oke, baru kita pikirkan judul yang keren buat Pak Ihsan, ya. Oh iya. Oke, saya kira Pak Ihsan cukup. Lalu Ibu Hernila silakan. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Kalau saya kan penyusun program anggaran dan pelaporan Ibu hampir mirip dengan Pak Iksan sebenarnya. Ada masalah di pelaporan dan terus saya masih dilema antara dua, pelaporannya kah atau penyusunan programnya Ibu yang saya angkat. Apanya tadi? Penyusunan programnya Ibu, perencanaan programnya, anggaran dan pelaporan. Iya. Anggaran dan pelaporan. Selama ini apa masalahnya? Sama seperti Pak Iksan Ibu, pelaporannya ini amburadul. Jadi jadi rencana memang saya mau pakai Google Form Ibu, tapi ini saya masih sementara ini dengan mentor, yang mana yang saya lebih ini. Pelaporannya kah atau penyusunan programnya? Penyusunan. Jadi begini, kalau maksud saya, apa yang menjadi masalahnya tadi, kalau misalnya kan penyusunan anggaran ini kenapa selama ini? Penyusunan anggarannya kenapa? Saya belum menemukannya. Ini Ibu, biasanya kami yang menyusun program itu belum mendapat masukan dari bidang-bidang. Hanya fokus kami yang merangkum semua. Jadi belum terlibat ini, bidang-bidang belum terlibat
keterlibatannya belum optimal. Bagaimana dengan Permendagri 90 yang memang kan sudah ada kegiatannya. Itu yang belum ini Bu, belum ada yang ini tapi belum paham bila ini bagian saya, belum terlalu ini. Oke. Kalau begitu sebenarnya lebih ke kalau sesuai dengan kewenangannya Ibu Hermila, lebih bagus Ibu layanan informasi saja, Bu. Kalau saya ya, saran saya. Jadi Ibu buatkan layanan informasi berdasarkan Permen 90 tentang program perencanaan anggaran dan pelaporan. Perencanaan anggaran. Sekarang kan begini, Bu. Kurangnya pemahaman kita terhadap coding. Ya. Kode-kode anggaran ya. Nah, sehingga itu kita agak sulit untuk membuat mengidentifikasi kira-kira kegiatan dan program yang cocok sesuai Permendagri 90. Persoalannya sekarang adalah satu bidang, misalnya 3 bidang itu bisa satu program untuk 3 bidang. Nah, ini yang belum teredukasi dengan baik, Ibu Hermila. Ya, belum teredukasi dengan baik. Nah, kalau saya lebih fokus sesuai dengan kompetensi, sesuai kewenangannya Ibu Hermila, lebih bagus fokus kepada mengedukasi saja, lebih kepada edukasi. Ya, edukasi Permen 90 terkait program perencanaan anggaran berbasis SMART ya. Specific, measure, kemudian achievable, reliable, dan time bound. Nah, itu seperti itu bisa ya Bu ya. Iya Ibu. Ya, lebih ke situ saja. Jadi informasi Ibu sisa merangkum saja referensi. Bu ambil referensinya dari Permen 90. Kemudian Ibu gabungkan saja, kemudian dari peraturan-peraturan lain yang terkait. Kemudian Ibu bisa ambil dari Bappenas terkait dari bagaimana penyusunan program yang baik dan benar. Kita hanya merangkum. Kita buat dalam bentuk edukasi, baru bisa kita buatkan dalam smartbook, bisa juga kita buatkan dalam e-book, atau kita buatkan dalam bentuk multimedia atau video. Iya Ibu. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Jadi Ibu nggak usah pikirkan yang jelimet, nggak usah. Yang simple, manfaatnya luas untuk orang-orang, ya Bu ya. Karena itu banyak orang yang tidak memahami terkait dengan itu. Banyak sekali kekeliruan orang merencanakan dana coding itu, ya. Oke. Jadi Ibu sederhanakan dia menjadi informasi yang mudah dipahami orang. Nah, jadi itu adalah inovasi Ibu. Sesuatu yang jelimet, kemudian kita sederhanakan itu jadi inovasi, ya. Ya, makasih Bu. Saya ya Bu. Ya. Lalu Bu Devi silakan. Baik Bu. Di sini saya mungkin sama juga kayak Kak Hermila masih bingung menentukan mana yang paling bermasalah atau paling urgent Bu. Ya. Jadi di sini saya jabatannya analis alat dan mesin pertanian. Nah di seksi saya itu Bu ada masalah itu yang paling urgent itu ada 2 tentang penataan arsip database alat dan mesin pertanian sama itu mekanisme layanan untuk perpanjangan alat mesin itu sendiri Bu. Jadi kalau untuk penataan arsip ini kemarin waktu saya masuk itu sama sekali belum ada penataan arsip Bu. Jadi saya diminta tolong untuk membuat database begitu, tapi itu masih pakai Excel, Bu. Nah, itu pun saya kesusahan karena sebagian datanya itu, arsipnya itu tidak tersimpan di dinas, Bu. Jadi untuk mencocokkan kembali misalnya jumlah alat mesin sama yang dipinjam itu butuh waktu yang lumayan lama sampai saat ini juga itu masih jadi permasalahan, Bu. Terus kalau masalah mekanisme itu, jadi misal ada satu kelompok tani yang meminjam alat mesin ke dinas, itu kalau perpanjangannya Bu, jadi kelompok taninya ini biasanya langsung datang ke dinas, membawa surat permohonan untuk memperpanjang. Nah biasanya kalau kelompok tani ini tidak memiliki waktu juga atau kurang tidak adanya kendaraan, biasanya formulir itu Bu surat permohonan itu hanya dititipkan saja ke perangkat desa atau ke pegawai-pegawai
pegawai-pegawai BPP, Balai Penyuluhan Pertanian. Nah, biasanya karena dititipkan itu Bu kadang tidak sampai ke dinas. Jadi setelah kita konfirmasi kembali, menurut kelompok taninya itu mereka sudah memperpanjang, tetapi dari arsip di data dinas itu belum Bu. Nah, saya tuh kepikiran untuk membuat semacam layanan online yang berbasis mirip kayak Google Form begitu Bu, jadi formulir online, tapi jadi kelompok tani ini hanya datang ke BPP saja. Itu BPP itu kan Bu seperti kantor Dinas Pertanian, UPT-nya di kecamatan. Jadi saya memikirkan untuk memudahkan aksesibilitas kelompok tani Bu, daripada dia jauh misalnya dari suatu desa untuk datang ke ibu kota kabupaten, mending kelompok taninya hanya datang ke ibu kota kecamatan. Jaraknya lebih dekat lah Bu ketimbang harus ke ibu kota kabupaten. Jadi Google Form itu nanti yang akan diisi oleh pegawai yang ada di BPP. Jadi kelompok tani hanya membawa surat permohonannya ke BPP, kemudian BPP mengisi formulir online itu dan nanti akan masuk ke kami Bu yang di dinas. Jadi nanti dinas kalau sudah masuk, dinas membuatkan berita acara perpanjangan yang kemudian nanti akan dikirim melalui WhatsApp atau email ke BPP dan nanti BPP lagi Bu yang akan serahkan ke kelompok tani. Karena itu dalam berita acara itu kalau boleh saya kasih tahu itu ada 3 Bu yang bertanda tangan. Ada ketua kelompok tani, ada kepala seksi, dan ada kepala bidang. Jadi itu biasanya memakan waktu Bu kalau untuk pengurusan itu. Karena kalau misalnya bukan kelompok tani sendiri yang bawa, maka berita acara itu harus dikembalikan lagi, dibawa ke desa, ditandatangan kelompok tani, kemudian dibawa lagi ke dinas untuk ditandatangan sama kepala seksi dan juga kepala bidang. Mungkin seperti itu Bu penjelasan dari saya. Oke, secara substansi yang terakhir itu menarik, seksi ya, menarik sekali. Tapi saya khawatir terkait dengan kewenangannya, kebijakannya. Karena ketika misalnya kita membuat itu, kita harus buat ada semacam SPK ya, surat perjanjian kerjasama antara apa tadi yang ke UPT itu, UPT dengan dinas. Ya, jadi ranahnya lebih ke kebijakan. Tapi tujuannya bagus sekali. Tujuannya bagus sekali. Hanya kewenangannya saja saya khawatir deh tidak selesai itu karena kita harus implementasikan dalam waktu 1 bulan. Ya, kita implementasikan waktu 1 bulan. Dan yang disampaikan tadi itu butuh beberapa kebijakan untuk menyelesaikannya. Nah, saya khawatir kebijakan itu tidak bisa Ibu Devi selesaikan. Nah, tetapi kalau misalnya mentornya menjamin, oke saja, tidak ada masalah. Yang penting dia menjamin, karena itu butuh kebijakan. Nah, lalu saya juga tidak menarik sekali juga yang pertama, Bu. Kalau misalnya penataan arsip ini, Ibu sudah buat dalam bentuk Excel, Ibu bisa menggunakan penyimpanan berbasis Google Drive. Nah, jadi kayak Google Drive. Jadi walaupun dimanapun orang bisa buka Google Drive-nya, Bu. Yang apa tadi penyimpanannya itu sudah bisa dibuka secara link. Jadi kita bisa kirim link Google Drive, itu bisa tersimpan arsipnya dengan rapi. Nah, Ibu sisa folder-folder sesuai dengan apalagi namanya tadi, bisa apakah dia di abjad foldernya, sesuai dengan abjadnya dan seterusnya. Baru kita folder melalui ini linknya ya. Jadi arsip itu tidak tercecer. Arsip itu pun bisa terintegrasi, bisa kelihatan oleh orang-orang yang lain apabila mereka bisa mendapatkan linknya itu, Ibu Devi. Nah, jadi bisa keduanya, Ibu bisa, sepanjang saya mentor setuju, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting sepanjang jangan Ibu Devi nanti terjebak dengan apalagi namanya ada kebijakan di dalamnya sehingga tidak bisa kita implementasi. Karena di birokrasi ini, teman-teman, sekali lagi kita masih menggunakan paham Max Weber. Max Weber itu sifatnya komando, berjenjang, ya, berjenjang. Sehingga untuk melaksanakan kegiatan ada hal-hal yang tidak bisa kita melangkahi atasan kita. Jadi semuanya harus ada administrasi yang mendukung itu. Nah, yang disampaikan tadi Bu Devi itu bagus sekali, tetapi harus ada kebijakan, ada SPK antara kita dinas dengan UPT.
Nah, lalu dengan kerjasamanya lagi dengan siapa yang menginput data tadi, Bu Devi. Jadi nanti agak sedikit jelimet yang kedua, tapi paling bagus sebenarnya gagasannya paling oke. Saya setuju gagasannya, hanya saja saya khawatir tidak sampai kewenangannya. Nah, jadi kalau misalnya mau yang lebih sederhana, boleh ambil yang poin 1. Penataan arsip itu berbasis Google Form. Jadi orang bisa menggunakan arsip yang Ibu susun itu, semua orang bisa melihat. Ya, semua orang bisa melihat dan menggunakannya sesuai kebutuhannya. Ya, Bu Devi. Nah, ini saran saja, Ibu kembali ke coach untuk berdiskusi lebih lanjut ya, Bu ya. Mentor maksud saya, mentor. Ya. Ibu, Karena mentor yang lebih tahu substansinya. Oh iya. Kalau Ya. misalkan nanti mentor saya menyetujui misalnya yang kedua itu, Bu, berarti saya harus membuat itu surat perjanjian. Iya, atau... harus sayang. Harus ada SPK-nya. Nah, SPK-nya itu karena begini, kalau saya UPT tidak mau apa? Nggak bisa. Harus ada minimal SK, surat keputusan kepala dinas. Minimal SK. Jadi ada edaran dari kepala dinas, apa dalam bentuk surat keputusan atau dalam bentuk edaran. Ya, karena kalau di birokrasi ini tidak ada perintah, Bu, ogah orang, apalagi kalau tidak ada duitnya, ya. Ini realistis, toh. Nah, kita buat apa-apa itu harus realistis. Nah, jadi realistik ya, kalau misalnya kita membuat kebijakan itu kemudian tidak matching, logika tanpa logistik tidak sejalan. Bagaimana teman-teman? Ya kan? Seperti itu. Harus kita pikirkan ya. Oke. Seperti itu Bu Devi. Saya kira cukup Bu ya untuk Bu Devi. Kita lanjut lagi ke teman-teman lain. Ya. Oke. Pak Ketut silakan. Pak Ketut. Ya, terima kasih Bu. Kalau saya sebenarnya ada 2 Bu permasalahan yang membuat saya bingung. Yang satu itu untuk keperluan data pegawai, yang kedua itu untuk arsip data-data di kantor, bukan cuma tentang kepegawaian tapi tentang izin yang di sekretariat. Tapi kalau dari agenda pertama kemarin Pak Sigit menyarankan yang pertama, yang data kepegawaian karena sesuai dengan tupoksi saya sendiri. Tapi untuk solusinya yang Pak Sigit katakan itu cuma penerapan untuk bimbingan menggunakan MySAPK. Iya, itu kan yang lagi tren sekarang. Banyak orang yang tidak tahu menggunakan MySAPK. Jadi, apakah nanti outputnya itu Bu bisa berupa mungkin kayak video tutorial atau kayak apa? Ada pemberitahuan di kantor tentang cara penggunaannya. Iya. Tutorial jadi yang tertulis. Iya, Bapak bisa buat, Pak Ketut bisa buat pendampingan sebenarnya. Pendampingan ke bidang-bidang. Ya. Jadi kan di bidang-bidang itu ada operator, misalnya di operator itu Bapak bisa dampingi. Nah, jadi pendampingan bidang-bidang. Cara mendampinginya itu tadi Bapak juga bisa membuatkan dia tutorial, lalu Bapak dampingi langsung. Nah, itu Pak Ketut lebih optimal ya. Jadi setiap bidang sudah ada PIC-nya, kayak kita buatkan semacam operator atau PIC. Nah, jadi di setiap bidang-bidang itu dia yang bertanggung jawab nanti untuk mengedukasi lagi orang-orang setelah yang kita edukasi ke dia gitu. Jadi Pak Ari tidak perlu semua pegawai Bapak edukasi. Ya tidak cukup waktunya, Pak. Kasih pendampingan ke bidang saja. Ya Pak ya. Bapak bisa lakukan pendampingan ke bidang-bidang, bidang 1, 2, 3 yang hanya ada operator saja. Jadi setiap bidang harus ada operator. Dari operator itu jadi semua apalagi namanya nanti terkait dengan pertanyaan menginput MySPAK ya. Itu adalah operatornya per bidang. Jadi Pak, kalau misalnya di BPKSDM itu ada 4 bidang ya, Pak Ketut? Kalau saya bidang? Di DPM PTSP itu 4 bidang juga, Pak. PTSP 4 bidang. Ya sudah, 4 bidang saja. 4 operator saja Bapak dampingi per bidang. Ya, nanti basisnya bisa berbasis itu tadi, berbasis tutorial penggunaannya. Nah, jadi tutorial itu Bapak lakukan pendampingan. Nah, jadi bisa advokasi atau pendampingan MySPK berbasis maksud saya kayak pemberdayaan gitu ya, memberdayakan operator yang ada di situ. Nah, kemudian bisa berbasis media informasi atau berbasis audiovisual.
Kan seperti itu ya Pak Ketut. Nah, diskusikan saja dulu ke mentor, nanti kalau sudah sepakat nanti pertemuan selanjutnya kita sudah dapat apa namanya judulnya. Ya Pak Ketut. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Ketut. Lalu Pak Ibu Maudi, silakan Bu Maudi. Terima kasih Bu kesempatannya. Jadi yang waktu di agenda pertama itu saya ambil isu tentang seperti yang teman-teman yang lain juga tentang optimalisasi sistem pengarsipan Bu di kantor saya. Oke. Jadi Lalu? saya juga sepertinya ambil pengarsipannya digitalisasinya berbasis G Drive. Karena saya lihat di kantor itu dokumennya itu masih amburadul, ada di laptop satu, laptop yang lainnya. Takutnya kebanyakan kalau laptopnya rusak maka semua dokumen hilang gitu. Jadi saat kita minta dokumen-dokumen yang lalu-lalu, mereka malah bilang tidak ada, tidak ada. Jadi kita juga mau apa untuk orang baru seperti itu Bu. Jadi kayaknya ini solusi yang Oke, saya rasa boleh sistem pengarsipan berbasis G Drive ya, melalui G Drive boleh. Silakan Ibu. Saya rasa sepanjang itu bisa menyelesaikan masalah, silakan. Iya. Baik. Dan itu tidak perlu kita ada kebijakan yang terlalu berat ya. Jadi cukup kita nanti sosialisasikan saja di kantor bahwa nanti kita akan menggunakan G Drive untuk menyimpan data. Nah, nanti Ibu buatkan dia semacam panduan penggunaan drive-nya itu, baru sudah kita sosialisasikan. Ya, Bu Modi. Saya kira oke, Bu. Ya, oke. Terima kasih Bu. Iya. Ya, lalu Pak Rio silakan Pak Rio. Halo Bu. Ya, saya dengar Pak, Oh, iya. silakan. Yang akan saya angkat itu ada perancangan sistem informasi DP2 KBP 3AD Morut berbasis website yang terintegrasi sebagai bank data dan e-learning, Bu. Kenapa saya mengangkat hal ini? Karena untuk data dan informasi itu dari dinas kami selaku pelayan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, ada bidang-bidang tertentu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pelayanannya seperti KB dan lain-lain itu masih ada data yang seharusnya itu diketahui publik tapi hanya terpampang di kantor kami seperti itu. Nah, jadi menurut saya ini belum maksimal. Nah, kemudian sistem e-learning itu ini masalah yang saya dapat ketika saya syukur juga waktu pas baru masuk ada masalah. Waktu itu pendataan keluarga 2021. Masalahnya itu banyak kader-kader yang ternyata masih butuh penyesuaian dengan hal yang berbau sistem seperti penggunaan website seperti itu. Nah, di sini e-learning ini nanti rencananya saya akan buatkan materi atau materi yang sudah ada dari BKKBN, tinggal kita upload saja ke situ di sistem di e-learning yang ada pada web itu. Jadi ketika ada pertanyaan yang masuk ke saya atau teman-teman di kantor, kita cukup bilang memfasilitasi mereka dengan mengatakan bahwa ya silakan akses materi ini dengan judul ini pada sistem e-learning. Nah, adapun pertanyaan itu bisa kita jawab langsung, hanya saja hal yang menjadi masalah itu ketika pertanyaan itu muncul secara bersamaan, kadang lebih dari 5 orang ya, tidak menentu waktunya, kadang tengah malam karena mereka sudah mendapati situasi di lapangan yang mendesak untuk pengiriman data. Jadi mau tidak mau kita pun harus mengirim satu-satu ke mereka seperti itu. Itu pun masih menggunakan WA. Nah, saya inginnya dengan adanya akses e-learning dan bank data ini, semua bisa mengakses ke situ secara mandiri dan belajar secara mandiri. Nah, adapun masalah yang ditemui ketika mereka tidak mampu kemudian untuk mengambil kesimpulan dari yang mereka pelajari itu, barulah mereka bertanya ke kami seperti itu. Nah, kemudian sebagai bank data juga data-data laporan dari kecamatan itu yang selama ini biasa dikirim lewat WA atau Facebook sebagai gambar. Ketika ada kendala-kendala seperti data di HP terhapus, data-data itu biasanya langsung hilang juga seperti itu. Jadi ketika diminta kirim balik, ketika data itu juga di OPD hilang, nah itulah sama-sama kemudian bingung. Nah, saya maunya di-upload di sistem data terintegrasi ini supaya data itu permanen
dan tinggal di situ. Jadi mudah diakses baik pihak OPD maupun kader kami di lapangan. Nah, untuk satu hal yang perlu diperhatikan juga bagi teman-teman yang mengendalikan data, menyimpan data pada Google Drive. Di Google Drive itu data yang gratisan itu hanya 15 giga. 15 giga ketika ini kita tentunya tidak ingin ketika yang gratisan itu habis kita bikin email baru lagi. Ganti lagi itu. Jadi punya gratisan 15 giga. Nah, di situ kita bisa berlangganan, saya hanya memberikan masukan. Jadi kurang lebih 500.000 setahun itu ukurannya sudah lebih besar daripada 15 giga. Seperti itu. Jadi data itu kan kita tidak ingin membuat sistem hanya satu kali pakai, tetapi seumur Morowali Utara masih hidup, sistem itu terus akan berjalan seperti itu. Tinggal pemeliharaannya. Jadi hal-hal kecil seperti itu harus diperhatikan. Jumlah kapasitas penampungan di servernya kita yang diberikan oleh Google ketika kita hanya pakai gratisan dan berbayar. Demikian dari saya, Bu. Tolong masukannya, Bu. Ya, Pak Rio, sepanjang ada anggarannya, tidak ada masalah. Karena sistem ini kan tidak murah ya, sistem ini tidak murah. Paling murah untuk tutorial itu 3,5 juta, paling murah. Ya, kalau anggarannya, apakah anggarannya sudah tersedia? Untuk ini sistem ini benar-benar baru, Bu. Karena ini ini justru masukan dari kepala seksi saya jauh sebelum saya menghadapi Latsar. Dia bilang, dia panggil saya bercerita, yuk, ini yang salah satu yang belum ada pada OPD kita itu seperti ini. Ini. Jadi yang kamu bahas nanti seperti ini. Nah, kepala seksi saya kemarin saya mau tunjuk jadi mentor saya, hanya saja beliau orangnya sibuk sekali karena bukan mau menjatuhkan kepala seksi saya, ada orangnya bisnismen juga. Jadi selain sebagai PNS dia juga seorang pebisnis. Jadi bidang saya. Jadi mentornya siapa, Bu? Pak Kabit, kepala seksinya. Pak Nasra. Itu Pak MP Silitonga, Bu. Pak Ucok dipanggil, Pak. Oh, Ucok. Oh iya. Jadi jadi bukan nanti mentor, bukan dia yang jadi mentor. Ya, jadi saya sudah diskusikan sama dia, Bapak, bagaimana masalah mentor kok. Jadi akhirnya ujung-ujung dari pembicaraan kami saya pilih Pak Kepala Bidang seperti itu, Pak Nasra, gitu. Ya, Pak. Sepanjang kepala seksinya tidak keberatan, ya kan? Iya. Ini sudah kami bicarakan. Oh iya, oke. Tidak ada masalah, Pak Rio. Saya rasa bagus saja, aplikasinya bagus, ininya bagus, yang sepanjang nanti tidak mempersulit Pak Rio karena sistemnya kan mahal. Jadi khawatirnya tidak di backup oleh organisasi. Dan kalau misalnya kita sudah nanti bisa minta kerjasama dengan Kominfo sebagai bandwidth ya. Nah, apakah itu bisa rencananya untuk demo Latsar ini saya pakai yang gratisan seperti Blogger atau WordPress, bisa WordPress bisa ya, Bu? Bisa, silakan aja. Kalau Latsar masih bisa. Oh iya, ini saya sudah bikin demonya untuk saya pakai Blogger. Sudah ada saya bikin, tapi kontennya masih minim karena ini untuk sebagai bahan penunjukan untuk saya buktikan bahwa ini saya bikin seperti itu. Oke, baik. Oke, silakan aja Pak Rio, bagus saja Pak. Ya, kita optimalkan saja yang ada dulu. Ya, oke, baik. Makasih Pak. Lalu Pak Richard, silakan Pak Richard. Ini karena waktu bisa 20 menit. Ya, terima kasih, Bu. Mungkin isu yang saya akan adakan nanti mungkin kesenjangan pembangunan di wilayah perbatasan di ini kayak di Kecamatan Mamosalato. Itu. Kesenjangan apa, Pak? Masalah kesenjangan apa? Kesenjangan pembangunan. Oke. Di sana lalu juga apa yang akan Bapak lakukan dengan kesenjangan itu? Di sana juga ini Bu ada kegiatannya tata ruang berkaitan rencana detail tata ruang. Ya. Jadi mungkin saya lebih ke arahan atau optimalisasinya RDTR yang dalam bentuk partisipasi masyarakatnya. Ya, dalam nanti bentuk outputnya seperti apa Pak Richard? Outputnya itu cuma macam masukan untuk RDTR itu. Dari masyarakat? Iya. Bagaimana Bapak cara mengambil datanya? Kan kita gunakan alat apa? Ada visioner Bapak?
Kasih? Iya, ada dengan ini Bu, mungkin langsung apa? Oh iya, wawancara begitu, terus lihat kondisi existingnya. Misalnya kita lihat karakter masyarakatnya, apa penghasilannya, pekerjaannya, terus jadi kita arahkan wilayahnya itu cocoknya untuk apa. Gitu. Iya, ya. Intinya adalah ada alat yang mempermudah kita di dalam pengambilan tadi aspirasi dari masyarakat tadi, partisipasi masyarakat itu. Jadi alat itulah nanti yang akan menjadi inovasi kita supaya memudahkan kita pengambilan data yang Bapak maksud tadi. Jadi tidak perlu Bapak Pak Richard langsung turun. Nah, jadi bisa saja nanti melalui pemanfaatan teknologi sehingga itu nanti sisa ditulis dalam bentuk Google Form misalnya baru disebar ke masyarakat. Nah, baru kita edukasi sedikit melalui publikasi misalnya Pak Richard seperti itu atau sosialisasi. Bisa begitu Pak ya? Iya, Bu. Iya, jadi harus ada alatnya, alat yang kita gunakan untuk mempermudah itu. Nah, sehingga itu bisa tidak menjadi biasa-biasanya. Kalau biasanya kan kita sisa turun lapangan ini. Nah, sekarang apalagi social distancing, tentu kan kita tidak bisa lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Nah, maka kita gunakanlah pemanfaatan teknologi untuk mempermudah kita pengambilan data RDP ini ya. Seperti itu kira-kira Pak Richard. Iya. Cuma jaringan lagi itu Bu, kecamatan ini. Aduh. Iya, makanya Bapak tidak perlu buat bisa dibikin yang ini dulu, yang apalagi kalau itu kan bisa diisi nanti ada ini. Nanti ada sinyal. Oh, iya. Kan Bapak ambil daerah yang memang ada sinyalnya. Kan ada role model saja, kita buat satu role model, satu daerah saja. Nah, jadi tidak semua Merauke Utara Panyonyor dong, Pak. Nah, jadi harus satu saja. Nah, jadi seperti itu kira-kira Pak Richard. Iya, makasih. Iya, oke. Atau instrumennya juga Bapak bisa buatkan dalam bentuk sosialisasi, dalam bentuk edukasi. Ya, Pak Richard. Ya, baik. Oke, nanti didiskusikan dulu sama mentornya. Kalau sudah nanti kita diskusikan lagi. Oke, lalu Pak Nur, makasih Pak ya. Pak Nurpan Reski, silakan. Oke, makasih Bu. Adapun rencana isu yang hendak saya angkat Ibu, masalah program bantuan BPNT di kantor saya. BPNT itu maksudnya dia program bantuan pangan non tunai Ibu. Yang saya tangkap di sini ada beberapa masalah Ibu. Contohnya kayak adanya KPM yang tadinya menerima bantuan, tiba-tiba dia tidak menerima lagi Bu. Terus yang kedua juga, masalah yang kedua juga yang saya lihat Ibu, adanya laporan dari KPM bahwa pangan yang disediakan oleh warung itu kurang layak Ibu. Seperti berasnya kayak kuning gitu, telurnya banyak yang busuk. Nah, di samping itu juga ada juga masalah yang saya lihat, adanya KPM yang seharusnya layak untuk terima bantuan tersebut, namun dia tidak terdaftar sebagai penerima bantuan Ibu. Jadi bagaimana solusinya? Itu yang saya mau konsultasi sama mentor saya juga Bu. Salah satunya juga masalah sosialisasi juga Bu. Oke, boleh. Nanti Bapak diskusi dulu nanti solusinya. Kalau misalnya nanti ada solusinya baru kita diskusikan Pak ya. Oke. Ini Bapak harus pastikan bahwa sumber daya yang tersedia, sumber daya anggaran, sumber daya SDM yang akan melaksanakan itu, ya itu Bapak pastikan dulu. Nanti baru menetapkan solusi. Mana yang paling efisien, efektif, dan murah, itu nanti yang akan kita pilih sebagai solusi. Ya Pak ya? Reski? Ya, baik. Terima kasih Pak. Saya kira cukup ya, waktunya semakin cepat ini. Ibu Sherly, silakan. Ya, terima kasih Bu. Jadi saya kan di jabatan analis gizi. Selama beberapa bulan bekerja, ada beberapa masalah yang saya lihat di tempat kerja. Salah satunya tentang pengarsipan, lalu ada juga yang capaian indikator yang rendah, ada juga yang laporan terlambat. Saya mungkin lebih ke laporan yang terlambat, Ibu.
Ya, karena tiap bulan kan kalau kita di dinas itu setiap tanggal 10 itu sudah harus ada laporan dari setiap puskesmas. Namun kenyataannya bahwa sampai akhir bulan itu kadang-kadang masih ada saja puskesmas yang belum setor laporannya. Padahal laporan kita sudah berbasis aplikasi. Nah, salah satu penyebabnya itu yang berdasarkan apa yang mereka sampaikan, bahwa terlalu banyaknya pekerjaan di puskesmas sehingga kadang-kadang mereka tidak ada, waktunya tidak ada untuk menginput. Jadi di sini mungkin mau memanfaatkan teman-teman kader di Posyandu untuk membantu melakukan penginputan, karena penginputannya juga per desa. Jadi solusinya mungkin dilakukan sosialisasi penggunaan aplikasi penginputan itu, Ibu, kepada kader-kader. Iya. Oke, bagus Ibu. Supaya aplikasinya nanti tidak berbayar atau berbayar, tetapi sudah difasilitasi dinas. Nah, kita optimalisasinya saja, ya Bu Sherly ya. Iya. Oke. Nanti disusun saja dulu, nanti kita diskusikan lebih lanjut, Bu ya. Baik, Bu. Baik. Oke, terima kasih Bu Sherly. Lalu Pak Arnoldus, silakan Pak. Terima kasih, Bu. Ada dua isu yang saya usulkan kepada mentor saya. Yang pertama tentang keterlambatan pembayaran pajak PBB, P3, perkebunan, perhutanan, pertambangan. Yang kedua, ketidaksesuaian data, Bu, bagi hasil pusat kepada daerah. Ya. Mentor saya lebih cenderung ke yang kedua, Bu. Oke. Yang ketidaksesuaian data bagi hasil. Ya, terus apa intervensi kita kalau misalnya seperti itu? Apa yang ingin kita lakukan untuk bisa merubah itu? Karena itu kan kewenangan kita. Ada sinkronisasi, Bu, karena yang terjadi selama ini sejak pemekaran Morowali Utara dari Morowali, kan wilayah administrasinya menjadi terbagi, Bu, perusahaan-perusahaan ini. Ada yang harusnya masuk Morowali Utara, ada yang harus masuknya Morowali. Tapi ternyata ada setelah di bidang saya melihat, saya mencoba mencari datanya, ternyata ada beberapa setoran-setoran perusahaan ini yang harusnya masuk di Morowali Utara, Bu, tetapi selama ini masuk di Morowali, Bu. Jadi harusnya itu menjadi hak daerah penghasil. Iya. Tunggu dulu Pak, bentuk intervensi Bapak, langsung saja bentuk intervensi Bapak seperti apa nanti? Mau dibuat apa ini? Karena ini terlalu berat juga kebijakan. Ya, bagaimana? Koordinasi dulu awalnya, Bu. Koordinasi dengan siapa dan siapa? Antara pihak Bapenda Kabupaten dengan Bapenda Provinsi dan Dinas ESDM, Bu. Terlalu tinggi ininya sayang, tidak cukup nanti waktunya, kewenangannya terlalu masih skupnya terlalu kecil. Jadi bagaimana? Kita kalau koordinasi itu levelnya sudah kewenangan. Ya, jadi kalau saya fokus saja kepada kalau dana permen itu dia seperti apa intervensi kita. Kalau Bapak yang akan buatkan mereka dalam bentuk kerjasamanya, suratnya, atau apanya, nah itu kita punya skup kewenangan. Pengumpulan datanya dulu, Bu, dari perusahaan dari ini. Jadi datanya itu kita ajukan saja ke provinsi bahwa ini masuk berdasarkan batas wilayahnya, perusahaan ini sebenarnya masuk di Morowali Utara, Bu. Ya, datanya dari mana? Sumbernya dari mana? Apakah sumbernya, sudah dilakukan kajiannya? Adakah kajiannya terkait dengan datanya memang datanya sudah ada, Bu, dari IUP yang mereka setorkan. Di situ kita sudah tahu bahwa perusahaan ini masuk di Morowali Utara secara batas administrasi. Kalau saran saya, Pak, jangan sentuh ranah kewenangan. Bapak ambil saja infografis. Ya. Jadi kewenangan Bapak buat data dalam bentuk infografis. Jadi Bapak bisa menyampaikan itu semacam kayak layanan data kepemilikan apa begitu berbasis infografis. Nah, jadi
Bapak memberikan saja dalam bentuk info bahwa oh ternyata perusahaan A berada di nanti dibuatkan dalam bentuk map ya. Ini batas wilayah ini dengan ini, kalau kita klik ini, oh ini adalah batas wilayahnya Morowali Utara. Jadi dia dalam bentuk infografis, Pak Arnold. Jadi intervensi datanya saja. Jangan Bapak sentuh kewenangannya, tidak masuk dia, tidak masuk. Ya, Pak Arnold. Jadi Bapak hanya penyajian data. Pak Arnold hanya menyajikan data. Jadi tidak sampai ke koordinasi, tidak koordinasi ke provinsi, ke ini tidak usah. Kita hanya menyajikan data, nanti data yang kita sudah sajikan ini akan dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan itu untuk mengkomunikasikannya ke tingkat atas. Panel ya? Nah, iya, oke seperti itu. Jadi buatlah data itu nanti dalam bentuk grafis. Nanti grafisnya itu nanti memudahkan untuk dijadikan lampiran untuk membicarakan itu ke tingkat atas. Karena itu biasa sudah menjadi juga kewenangannya Biro Pemerintah atau OTDA. Ya, itu kewenangannya OTDA juga. Nah, jadi terlalu jauh kalau kita yang berkoordinasi, Pak. Jadi kita hanya penyajian data saja. Nah, jadi sajikanlah data itu dalam bentuk infografis yang mudah dipahami ketika itu dibawa ke daerah langsung, oh iya tahu, betul. Ini kan di peta kelihatan. Nah, seperti itu, Pak, maksud saya. Infografisnya jelas dan mapping dia. Bapak buatkan dalam bentuk mapping bisa. Nah, jadi fokus saja Pak Arnold pada penyajian datanya saja. Nah, tujuannya adalah sebagai dasar lampiran untuk diajukan ke tingkat atas lagi, provinsi atau pusat. Ya, Pak Arnold? Ya, itu sangat membantu pasti. Iya, makasih Pak. Oke, nanti didiskusikan lagi sama mentor ya Pak. Apa yang saya sampaikan tadi. Baik, ya, Ibu. Baik. Terima kasih Pak. Lalu Ibu Rahmatia, silakan yang terakhir ya. Ya Ibu, makasih. Itu yang saya angkat itu masalah peningkatan akses air minum melalui depot, Ibu. Oke. Seperti diketahui lalu bagaimana cara meningkatkan? Banyak depot di Kodal yang tidak memiliki sertifikat Lake Hagen. Dan depot-depot baru juga belum memiliki sertifikatnya, Bu. Ya, dan bagaimana cara mengintervensi peningkatan itu? Caranya Ibu intervensi seperti apa? Halo Ibu, tidak jelas Ibu. Ya, jelas ya, bagaimana? Masalah pembinaan depot Ibu. Pembinaan depot. Oh iya, baik, cocok. Dibina saja depotnya supaya mereka mengurus izin itu. Mungkin karena mereka tidak tahu saja. Mungkin mereka tidak tahu saja, akhirnya mereka tidak urus ya Bu Rahmatia ya. Jadi mungkin ada pembinaan ke depot melalui apa, Ibu harus pikirkan, nanti sampaikan ke mentor kira-kira melalui apa, apakah kita akan simulasi, apakah kita akan buatkan dalam bentuk infografis atau dalam bentuk media tutorial atau media audiovisual dan seterusnya ya Bu Rahmatia ya, nanti dipikirkan. Apakah kita buatkan dalam bentuk media leaflet atau kita buatkan flyer ya, flyer kira-kira. Jadi Ibu Rahmatia nanti diskusikan saja dulu ke mentor lagi, apakah ini nanti bisa kita gunakan atau apa disarankan apa dulu pembinaannya. Intinya pembinaannya harus ada sedikit kebaruannya. Ya Bu ya, tidak seperti pembinaan yang biasa-biasanya saja. Sehingga kita bina, kita kumpulkan depot, lalu kita ceramah, kan tidak seperti itu ya Bu ya. Ibu harus memikirkan medianya, kemudian alat, intinya adalah alat edukasinya, alat dan bahan edukasi, ya Bu ya, Rahmat ya. Itu yang intinya. Oke, saya kira itu dulu ya Bu, saran saya untuk Ibu Rahmat ya, teman-teman sekalian. Ada dulu pertanyaan sebelum kita akhiri nanti sesinya. Silahkan. Ibu. Ya, teman-teman ada pertanyaan? Saya Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Ini kan pertemuan selanjutnya hari Jumat. Ya, hari Jumat. Ibu bilang kan nanti hari Jumat itu sudah
pilih judul. Ya. Terus yang harus persiapkan sebelum ke judulnya ini, apakah cuma isunya atau sudah ada akar isunya masalah? dulu Pak, isunya saja. Isunya dulu, karena kalau kita isunya loss, isu itu kan tujuannya Pak. Kita akan fokus kepada tujuannya. Jadi sudah sepakat dulu sama mentor, baru nanti kita coba desain kegiatannya. Karena kalau misalnya itu tidak disepakati oleh mentor, nanti kita agak sulit untuk implementasi. Baik dukungan Sapras, dukungan anggaran, ya. Nah, itu kita agak sulit kalau tidak ada kesepakatan dari mentor. Jadi maksud saya teman-teman jangan resisten sama mentor. Kalau mentor sampaikan, oh seperti ini saja, nanti kita coba lihat bagaimana caranya supaya apa yang diinginkan mentor tetap kita laksanakan gitu loh Pak Ihsan. Ya, artinya biasa kan dia maunya, oh saya maunya seperti ini. Nah iya, oke. Habis itu nanti kita coba create sesuai dengan kewenangan kita. Kayak gitu Pak Ihsan. Tapi kita tidak lari dari apa yang diinginkan pimpinan oleh kita. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti kan kalau misalnya ada hal yang misalnya terlalu melampaui kewenangannya kita. Nah, kita sisa sampaikan ke beliau bahwa Pak, coach saya bilang ini kewenangannya belum sampai ke situ. Jadi kalau boleh katanya hanya misalnya penyajian data saja. Itu disampaikan saja seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah saya tidak ingin teman-teman dipersulit nanti 1 bulan ya. Karena 1 bulan ini berbasis evidence. Pembuktian. Kalau kita tidak mampu buktikan, kita bisa ditunda kelulusan. Teman-teman ya, kita sudah bosan menunggu C, kemudian ditunda lagi kelulusan, jangan sampai ya. Nah, jadi saya maunya teman-teman, kita buat aktualisasi, walaupun kecil menurut orang, tapi dampaknya besar buat organisasi. Jangan terlalu mempersulit diri, teman-teman. Ya, buatlah yang mudah kita implementasikan, karena semua harus kita buktikan. Itu intinya. Semuanya harus kita buktikan karena berbasis evidence. Semuanya harus terukur. Kegiatannya apa, outputnya apa. Jadi ada masuk kopi, keluarnya kopi. Jangan nanti teman-teman masuk ke teh, keluarnya kopi. Ya kan nggak mungkin. Ya, ditanam padi, hasilnya jagung. Ya kan nggak seperti itu. Tetap harus apa yang kita tanam, ya itu juga hasilnya. Kan begitu, dan fokus ke tujuan. Judul itu adalah tujuan. Teman-teman, optimalisasi itu adalah tujuannya, tapi tidak mesti judulnya itu semua ya optimalisasi, peningkatan, tidak perlu. Judul boleh eye catching, terserah, dan teman-teman yang mudah good listener ya, kayak gitu, bagus, kedengarannya bagus. Boleh silahkan, tidak ada masalah. Nah, tetapi tetap tujuannya nanti optimalisasi kah, peningkatan kah, atau itu tetap tujuannya. Tapi kalau mau bikin judul yang menarik, silahkan aja teman-teman ya, tidak ada yang baku di Latsar ini. Boleh teman-teman mau bikin judul yang aneh-aneh pun boleh, silahkan. Sepanjang tidak lari dari konten isi daripada aktualisasi yang teman-teman bikin. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sekali lagi teman-teman jangan resisten terhadap coach mentor. Biasa orang tidak sukses karena selalu berselisih dengan mentornya, ya. Nah, jadi kita Latsar harus mengalah, kita harus sabar, kita harus telaten, menjaga hubungan baik dengan pimpinan, ya. Nah, jadi jangan sampai ada hambatan-hambatan atau bermasalah, ya. Jadi pandai-pandailah untuk kan juga kayak cari muka atau apa setidak. Jadi kalau misalnya diberikan saran sama mentor, wah keren sekali nih Pak, luar biasa. Tapi mungkin Pak kalau ini bisa tidak Pak seperti ini ya. Teman-teman harus bisa mencari bahasa-bahasa yang enak didengar ya, sehingga orang tidak tersinggung. Baik kalau misalnya mentornya orangnya tidak cepat tersinggung ya. Nah, jadi kita sampaikan Pak, kalau ini kan selama ini seperti ini kondisi di kantor. Kalau saya bikin seperti ini, kira-kira bisa ya Pak? Mohon petunjuk Pak, saran. Kita orang tidak akan berhasil kalau bukan Bapak ini. Nah, kan gitu. Bisa ya ambil sedikit ilmu pertendeannya orang Palu ya. Nah, itu bisa. Nah, jadi teman-teman harus ada pendekatan-pendekatan khusus ke pimpinan. Jangan langsung maunya ini harus begini Pak, karena ini memang bermasalah sekali. Ini kan tidak usah. Kalau orang Makassar bilang tidak sesat Pak. Ya. Kita langsung ini saja diskusi berangkat dari pengamatan yang kita
Sudah berapa lama jadi PNS? 6 bulan? CPNS? Sejak bulan 2, Bu. Oh, bulan 2. Nah, itu kan sudah lumayan lama. Tentu sudah banyak pengamatan. Teman-teman sudah bisa mempelajari karakter-karakter satu sama lain ya. Nah, sehingga nanti teman-teman insya Allah lah bisa berkomunikasi dengan baik dengan pimpinan. Sehingga nanti kita menemukan gagasan luar biasa yang bisa kita implementasikan, mempermudah kita, mempermudah organisasi dan bermanfaat untuk Morowali Utara pada umumnya ya. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, saya kira kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri coaching kita hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Nanti kita akan lanjut ke room chat ya. Nanti saya akan kirimkan beberapa contoh-contoh penggunaan alat analisis. Kemudian ada hal-hal yang ingin ditanyakan, langsung saja kita di grup chat ya. Baik, saya akhiri sesi kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Santi Om. Silakan Pak Asri, saya serahkan. Terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ini. Ide suara kita Ibu Isna ini, Pak Madani ya, telah menyampaikan paparan materinya tadi. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan ya, Latsar Kabupaten Morowali angkatan 88 ini. Amin. Ya, semoga apa yang telah disampaikan ya sekali lagi bisa bermanfaat dan bisa diaktualisasikan ya di dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya di OPD masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya, terutama kepada kami evaluator ya dalam hal pelayanan kami ya, kiranya dimaafkan. Ya, Ibu Isna ini mungkin sudah langsung ini ya live ya. Terima kasih. Ya, selanjutnya sebentar ya lagi teman-temannya. Ya Pak. Lanjut gabung nantinya di jam berapa lagi, Pak Aryo? Kalau jadwal kami sudah tidak ada ini, Pak. Tidak ada ya? Oh iya. Kalau itu kita sudah selesai. Ya, nanti saya lagi Ibu Agustina jam 3 lagi sebentar. Ya, silakan. Ya, Pak. Ada mungkin hal-hal yang mau ditanyakan terkait dengan tugas apa segala macamnya? Untuk sejauh ini kalau dari saya belum ada. Dari Bro Ketut mungkin ada, Bro Ketut. Rekan-rekan lain? Sementara aman Pak, aman. Aman ya. Ya, Ibu Erlina. Pak Muhammad Ihsan. Aman Pak? Aman Pak, aman. Ya. Siapa lagi nih? Pak Ketut. Gimana Pak Ketut? Ya, orang aman, Bali. Pak. Iya, Pak. Domisili di Morowali sudah ya, orang Bali. Iya, Pak. Ibu Maudi, sebentar tayangannya bagaimana? Iya, Pak. Ada masalah? Tidak, Pak. Pak Ibu Devi Aprilia, bagaimana Ibu Devi? Pak, aman. Sementara aman Ibu ya. Iya, mana yang dari Palu tadi ini? Mana yang dari Palu? Saya Pak. Palu mana kamu ini? Saat ini di Palu? Palu Timur Pak. Iya, saat ini di Palu Pak. Palu Timur di mana? Palu Timur di banyak, Talise. Besusu Pak, Besusu Tengah. Iya. Lampu merah atau? Saya dekat Samratulangi Pak, Tinombala, antara Samratulangi sama Ahmad Yani. Oh, dekat kantorku. Iya Pak, kantor kan di Es Parman Atas. Saya di bawah Pak. Oh. Di dekat kantor gubernur saya Pak. Iya, yang saat ini tinggal di Palu siapa? Maksudnya yang live ini Mbak ini ikut Zoom di posisi Palu. Kayaknya kalau di kelompok ini Pak cuma saya sendiri. Nanti selesai pergi ke Morowali ya, jangan di sini. Jangan ya, di Pak. Palu. Kamu orang Morowali sudah.
Ya Pak. Iya. Karena ini cuma cari jaringan Pak. Oh, tapi asli Palu ya? Asli Pak. Kaili. Iya Pak Kaili. Oh, berarti non retail di antara mana karo? Nah, dilahirkan di sini, maksudnya? Iya Pak. Nyoter Iya. si karo, di Palu. Iya Pak. Iya. Sema atau mam? Kalau papaku Pak orang Buol, cuman karena saya lahir di sini, besar di sini, sekolah di sini, jadi sudah orang sini Pak. Iya. Tapi tahu bahasa Kaili? Ledo. Tahu Pak, karena mama asli Kaili. Kaili mana? Cuman papa orang Buol. Kaili mana, Mam? Di sini Pak, di Karampe. Oh, pantas kamu muka orang Karampe, Mim. Senyumnya. Ya, Pak. Ya, Pak Richard, gimana Pak Richard? Ya Pak, saya di Kolondale Pak. Sehat, Pak Richard. Sehat Pak. Jangan sakit-sakit. Jangan sakit-sakit Pak Richard ya. Mbak sehat ya. Sehat Pak. Iya. Ibu Serli bagaimana Ibu Serli? Gimana Pak? Bagaimana keadaan kabarnya Ibu Serli, sehat? Sehat-sehat Pak, sehat. Ibu Serli harus semangat terus ya. Ibu Rahmatia ini tadi sehat ya? Sudah ya? Alhamdulillah Ibu sehat Pak. Rahmatia. Ya, tidak Ya, kurang Pak. satu apapun Ibu Alhamdulillah Rahmatia sehat. ya. Iya, semangat ya. Ya Pak. Ya, karena tidak lama lagi kita ini. Asinkronus, persiapan sudah ya nanti ya. Iya Pak. Ya, persiapkan diri, belajar ya. Iya Pak. Agar supaya bisa mencapai hasil yang diharapkan ya. Paling tidak lulus. Iya. Ya. Terus kalau jadi lagi yang terbaik, upayakan masuk 10 besar. Ya, semua. Tapi kan tidak semua masuk 10 besar. Ya, ada tentunya kategori-kategorinya. Ya, Bu Rahmatia ya. Ya, Pak Arnold, anak ganteng, bagaimana? Bagaimana Siap, kabar Bapak. Arnold? Ya, Siap hadir Bapak. sehat ya Pak Arnold ya. Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah. Pak Arnold ini sering minum susu ini pagi tante ya. Ya Pak Arnold. Ya Pak. Minum susu. Minum Pak. Susu apa? Susu Denko Pak. Oh, bukan cap nona. Bukan. Bukan Pak. Bukan. Begitu ya. Ya semua ya. Ya, harapan saya sebagai evaluator ya mengharapkan kepada teman-teman, para rekan-rekan saya, sahabat saya di Morowali ini ya agar senantiasa menjaga kesehatannya, belajar dengan baik ya. Agar selesai juga dalam rangka mengikuti latsar ini dengan hasil yang baik. Ya, demikian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf lagi. Ya, jika ada kata tutur saya yang kurang pas di hati Anda, mohon dimaafkan. Siap Pak, siap. Sama-sama juga minta maaf kalau ada yang salah selama ini. Oke, Pak Rio. Assalamualaikum dan selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang lain Pak. silakan lain. Terima kasih Pak. Nanti kita melalui WA ya. Halo, masih kedengaran suara saya? Ya, masih Pak. Ya, Siap. nanti melalui Siap, WA Pak. saja. Bima,